dengan para sahabat. Amin amin ya rabbal alamin. Apa terusannya? Faslun. Terus faslun nadhkuru fihi munajatal haqqi subhanahu wa ta'ala li 'abdihi ala alsinati hawatifil haqaiqi fi sya'ni tadbiri war rizqi. Adapun ini pasal tentang intuisi, bisikan-bisikan suara-suara Tuhan kepada hambanya. Jadi para wali-wali Allah itu, saudara, itu ketika hatinya bening, itu suka ada ilham. Kadang lewat tidur, kadang lewat jaga, ada suara yang dia dengar tanpa dia terupanya ngomong. Namanya lisanul haqaiq, bahasa Tuhan, suara Tuhan. Itu mereka dapetin yang kayak begitu, itu para wali-wali Allah. Ini Ibnu Athaillah ini ilham Allah kepada beliau. Jadi Allah ngomong sama kita, tapi lewat wali-wali Allah. Itu begitu, bukan wahyu, bukan nabi, namanya ilham. Nadhkuru fi, menyebutkan oleh kami pada ini pasal munajatal haqi, akan beraudiensi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akan khitabnya Allah di abdihi, kepada hambanya Allah, ala alsinati hawatifil haqaiq, atas lidah-lidah suara tampak rupanya hakikat, fi sya'ni tadbir, tentang urusan tadbir, wa rizki, dan rezeki. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara kepada kita lewat bahasa wali-waliullah yang mereka sampaikan. Allah ngajak bicara sama kita ini lewat Imam Ibnu Athaillah. Walaupun ayyuhal abdu awalnya adalah wahai hambaku, adalah Ibnu Athaillah, tapi maknanya buat kita semuanya. Bagaimana itu? Ini pertama, ayyuhal abdu alqi sam'aka wa anta syahid bi an ya'tika minnil mazid. Alqi sam'aka wa anta syahid ya'tika minnil mazid wa asghi bi sam'i qalbika fa ana anka lastu bi ba'id. Begitu pertama, bunyinya begitu. Kalau nggak begitu salah redaksinya. Ayyuhal abdu, wahai hambaku, kata Allah ini sama kita lewat wadiullah Ibnu Athaillah. Alqi sam'aka, campakkan olehmu akan pendengaranmu, wa anta syahid, padahal adapun engkau itu melihat. Ya'tika, niscaya datang, ka, akan engkau, minni, daripadaku, al-mazid, oleh pertambahan. Kata Allah, hambaku, campakkan pendengaranmu. Bahasa kita orang, buka lebar-lebar telinga kalbumu, kalbu yang dibicara. Wa anta syahid, engkau itu melihat. Orang yang sudah tinggi itu anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau melihat Allah. Kau lihat aku, telingamu buka lebar-lebar. Kalau kau telinganya buka lebar-lebar, telinga kalbunya, dengan melihat aku, kata Allah, ya'tika minni al-mazid, niscaya datang padamu dariku oleh pertambahan. Apa maknanya? Allah bakal berikan kepada kita pemahaman tentang ilham-ilham hawatiful haqaiq. Asal kalbu kita, hati, telinganya ada dua. Kalau telinga ini suka kagak dengar, telinga kalbu yang dengar. Kebaikan pengennya mengerjakan, keburukan pengennya menjauhi, gak mau dengar, menolak. Itu kasal kita telinga kalbunya buka,
nanti Allah bakal berikan pemahaman tentang asrar rabbaniyah. Wa asghi bi sam'i qalbi, dengarkan olehmu dengan telinga kalbumu. Fa ana anka lastu bi ba'id, maka adapun aku daripada engkau, lastu yaitu tidak ada oleh aku, bi ba'id itu jauh. Hambaku, dengerin, kalbumu, aku tak jauh. Jadi Allah itu saudara dekat. Kata Allah, "Fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Bila hambaku bertanya tentang aku dekat. Allah itu dekat. Pertanyaannya, udah wusul belum kita? Belum. Kenapa? Begini, Allah itu dekat, betul, tapi prosedur menuju Allah itu jauh. Banyak tahapannya, banyak langkah-langkahnya untuk supaya kita bisa wusul kepada Allah. Maka Allah itu dekat. Maka yang harus kita buka telinga kalbu kita. Ini prosedur untuk bisa mendekati kehampiran Allah. Langkah dari mulai taubatlah kita, langkah dari qanaah kita, zuhud kita, thalabul ilm, tawakal dan seterusnya yang disebutkan oleh Al-Imam Zainuddin bin Ali Al-Malibari di dalam Hidayah Adqiyah. Man rama an yasluk tariqal awliya falyahfadhan hadhil wasaya amilan. Siapa orang yang pengen menapaki jalan-jalan yang ditapaki wali-wali Allah, amalin 9 wasiat dalam kitab yang sekarang ini, Hidayatul Adqiyah. Kata beliau begitu, yang Syekh Naibanten sarahi dengan Salalimul Fudala. Allah itu dekat. Jadi karena Allah itu dekat, kita nggak usah banyak ngatur-ngatur Allah. Tenang aja, dekat. Seorang anak nggak usah nangis, nggak usah gusar, ibumu dekat, nggak usah gesar, maka bocah itu tenang, bocah nggak puyeng. Karena tiflu la yahtamu birrizq, bocah itu nggak pernah pusing urusan rezeki. Kenapa? Wa ana anka lastu biba'id, aku dekat. Begitu. 1, 2, ayyuhal abdu kuntu laka bitadbiri laka min qabli an takuna li nafsik fakun li nafsika bi alla takuna laha wa tawallaitu riayataha qabla dhuhurik wa anal ana ala riayati laha. Ayyuhal abdu, wahai hambaku, kuntu laka, adalah aku bagimu, bitadbiri, dengan pengaturanku, yaitu dengan pengaturanku, laka bagi, min qabli an takuna li nafsik, dari sebelum bahwa ada oleh kamu mengatur bagi dirimu. Fakun li nafsika, maka jadilah kamu bagi dirimu, bi alla takuna laha, dengan bahwa tidak ada oleh kamu, yaitu bagi dirimu. Wa tawallaitu riayataha, dan mengurusi oleh aku, riayataha, akan merawat dirimu, qabla dhuhurika, sebelum adanya kamu, wa anal ana ada riayatilaha, dan adapun aku sekarang ini, yaitu atas merawat bagi dirimu. Kedua, lisanul haqaiq. Kata Allah, hambaku, saya dulu udah ngatur engkau sebelum kau ada di alam dunia. Udah saya atur. Masih dalam perut ibumu umur 4 bulan. Ku bilang sama malaikat, tolong kasih rezekinya, jatah dia hidup, umurnya, galanya, semuanya. Udah, sebelum Anda punya perencanaan, punya planning, aku udah berikan itu planningnya. Set plan buat Anda itu udah rapi, RAB-nya udah rapi. Makanya kau itu nggak usah banyak ngatur-ngatur aku, nggak usah. Kayak belum ada aja dah kau dah, kayak bayi aja sama aku. Jiwamu tenang saja. Kalau bahasa hikamnya, arih nafsaka anit tadbir, fama qama bihi ghairuka anka
la taqum anta li nafsik. Istirahatkan jiwamu daripada ngatur-ngatur Tuhan. Maka apa yang telah dijalankan oleh selainmu, yakni oleh Allah, maka jangan sekali-kali kamu ikut campur mengatur Allah. Jadi tenang saja hidup. Pokoknya waktunya kerja, kerja. Waktunya dagang, dagang. Waktunya ngaji, ngaji. Jalanin aja. Hidup mengalir bagai air. Jangan lawan arus, capek. Ikuti aja alur daripada apa Allah. Jalanin perintahnya, jauhi larangannya. Itu tugas kita. Rezeki biar Tuhan yang atur. Kita dagang-dagang, ikuti aturan dagang bagaimana para sahabat dan salafus saleh dagang. Kita kerja jadi pejabat, ikuti salafus saleh para sahabat yang di pejabat. Kita jadi guru, bagaimana guru. Kita jadi santri, bagaimana santri. Ikuti aja alur perintah-perintah itu. Jangan terlalu dipusingi dalam hidup. Nggak usah gusar. Semuanya sudah dipikirin sama Tuhan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib waktu ada wabah, nyantai aja. Orang-orang pada ketakutan sama wabah, ketakutan. Imam Ali nyantai. Ditanya, apa amalanmu? Kok nyantai? Saya juga punya APD. Apaan APD? Alat pelindung diri. Oh, ada juga dari dulu. Apaan alat pelindung dirimu? Umri, ajali, hisni. Hisni, ajali, kata Imam Ali. Hisni, ajali. Alat pelindung diriku, ajalku. Gak bakalan mati. Kalau belum ajalnya, bisa aja, kata Imam Ali. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Nggak bakal mati. Hisni ajali. Hisni ajali. Kan kita doa tuh pas ta'lim. Waqfadhu ya Rabbi minal wabai wal ju'i wal ba'sa'i wad dharra'i. Ya Allah, jagalah majelis ini yang kita duduk ini daripada wabah penyakit. Maka teman-teman majelis Allah jaga. Hampir kalau bahasa kami 90% lebih Allah jaga. Waqfadhu ya Rabbi minal wabai wal ju' dan kelaparan. Sedikitlah yang rada stres ngadepin pandemi ini, enggak banyak. Wal ba'sa'i kesempitan, wadhari kesulitan. Itu kita minta sama Allah tuh begitu majelis. Jangan sampai susah hidup. Kata Allah, wa tawallaitu ri'ayat qabla dhurik. Saya urusin deh engkau sebelum kau ada. Udah saya pikirin, saya udah programin rezekimu, inimu, bini apa, udah ada. Sampai sekarang saya masih urusin. Sampai sekarang kita masih hidup, betul nggak? Hidup nggak? Hidup, masih sehat, sehat nggak? Masih minum, buka aja tadi udah berapa gelas nyampe nih malam? Udah nggak kehitung tuh. Kelapa muda, sirup marjan, belum biji salak, belum tuh apa tadi tuh ya, bubur kacang hijau, bakso, pastel, udah macam-macam dah tuh tadi. Ya Allah, apalagi? Iya begitu dah tuh. Ya Allah, masa kita nggak mantap banget sama Allah? Itu masalah kita, salah kita. 3. Ayyuhal abdu anal munfaridu bil khalqi wat taswir. Ayyuhal abdu, wahai hambaku, adapun aku itu, yaitu yang maha tunggal dengan mencipta, wat taswir dan membentuk. Saya yang nyiptain ente, kata Allah, bukan ayah bunda ente, bukan. Buktinya ente lihat di tetangga ente, banyak orang menikah sampai 20-50 tahun belum punya keturunan ada. Itu karena saya itu yang nyipta, yang mempotret, membentuk. Wa anal munfaridu bil hukmi wat tadbir. Adapun aku yaitu yang maha tunggal dengan menghukumi dan mengatur. Aku semuanya yang mengatur. Anda kudu tahu itu, hambaku. Anda kudu yakini itu.
Kau kuciptakan, aku yang ngatur. Camkan di dalam hati, alqi sam'ak wa anta syahid ya'tika minni al mazid. Itu begitu awal kalinya Hatib. Apa? Lam tusyarikni fi khalqi wa taswiri. Jangan mencampuri olehmu akandaku pada penciptaanku dan pembentukanku. Fala tusyarikni fi hukmi. Tidak mencampuri oleh engkau akandaku pada penciptaanku dan pembentukanku. Fala tusyarikni, maka jangan mencampuri juga oleh engkau akandaku pada hukum ketetapanku, wa tadbiri dan pengaturanku. Kau yang nyipta aku, sadari itu, maka jangan nyampuri aku dah. Jalanin aja tugasmu. Khalaqtuka li ajli walau khalaqtul asya'a li ajlik. Segalanya kuciptakan buat kebutuhanmu. Semuanya ada. Obat-obatan Allah udah buatin. Orang menemukan doang. Gravitasi alam menemukan itu berarti ada itu. Cuman belum ketemu. Dia yang nemu. Yang adain mau Allah, bukan mencipta, bukan. Maka jangan mencampuri urusanku, jangan. Kau nggak usah. Kau mau kerjaannya usaha, urusan dapat bagianku. Kau jangan hitung-hitung masa depan. Hitung aja yang sudah hasil, karena bakal jadi stres. Yang masa depan hitung akhirat. Anal mudabbiru li mulki ayyuhal abdu, wahai hambaku, adapun aku al mudabbiru, yaitu yang mengatur, li mulki, bagi kerajaanku, walaysa li fihi dhuhir, dan tidak ada bagiku pada kerajaanku penolong. Enggak ada yang bantuin, enggak ada. Aku sendiri. Ini kerajaan ini aku yang atur. Kalau Anda mau nanya siapa sih sutradaranya yang dikata dunia ini panggung sandiwara, kata Nika Ardila. Siapa itu skenarionya? Aku, kata Allah. Anal mudabbir. Enggak ada yang bantuin, enggak ada sutradaranya. Wa anal munfaridu bihukmi. Adapun aku, yaitu maha tunggal dengan menetapkanku. Wal akhtaju ila wazir, dan tidak butuh aku ila wazirin, kepada menteri. Enggak perlu menteri-menteri. Lalu buat apa itu? Raqib Atid. Manusia ini suka membantah. Maka Raqib Atid itu bukan buat Allah, buat kepentingan kita. Maka dia nyatat kita, enggak kita gaji. Itu sekretaris kita, dia nyoting kita. Raqib Atid nyoting kita, ini artis, disoting sampai waktu nanti di akhirat. Itu nanti di sana enggak ada lembaga sensor film, udah tutup. Itu film enggak ada sensornya di akhirat, dibuka. Itu siapa itu ya? Ngaji duduk di pojok ngantuk itu. Siapa lagi? Kita orangnya. Pakai nanya lagi. Kita orangnya. Emang kita pelakunya. Kan kita artisnya. Jangan tanya siapa itu. Nggak ada. Maka mumpung belum di akhirat, di dunia ini ada lembaga sensor. Potong. Film yang nggak menarik, potong dengan cara bertaubat, beristighfar. Rangkai yang bagus-bagus biar film itu menarik. Di akhirat, ini dunia begitu. Maka Raqib Atid ini nanti di akhirat membantah, Tuhan saya nggak berbuat dosa, kamu berbuat, mana saksinya? Munculin Raqib, 1, 2, ini 2 kan, saksi kawin juga 2 itu, 2, nah 2 buat kita, nggak bisa bantah. Itu begitu, buat kepentingan kita. Ayyuhal abdu, wahai hambaku, man kana laka bitadbirihi qabla al-ijad fala tusharikhu fil murad, wa man awwadaka husnan nadhari minhu lak
fala tuqabilhu bil inad. Wahai hambaku, siapa orang yang ada oleh orang bagimu dengan pengaturannya sebelum menciptakan, maka jangan sekali-kali mencampuri olehmu akan dia pada kehendaknya. Hambaku, bila ada orang yang udah ngatur ente program sebelum ente ada, maka ente jangan ngatur-ngatur lagi ribet ngelawan aturannya. Ikuti aja alur aturannya, alur ketetapannya. Ketetapan Allah itu ada 4. Pertama, taat, ngikuti alurnya dengan sungguh-sungguh ibadah disertai keikhlasan. Itu namanya ngikuti alur. Kedua, maksiat. Ketetapan Allah itu maksiat. Kita nyolong lah, kita mabuk lah, atau apa saja. Alurnya kita taubat dan menyesal kepada Allah. Itu alur namanya, ngikuti alur. Itu caranya namanya ngikuti alur. Kalau ketetapannya nikmat, ngikuti alurnya, syukur kepada Allah. Kalau ketetapannya ujian, sabar dan terus berikhtiar, itu namanya ngikuti alur. Kalau kita marah-marah, stres, ngeluh, itu namanya lawan alur, pegel diri. Kita naik mobil, ada motor nyalip kita, uang aja, itu spontan mulutnya mengata apa? Mampus lo. Tuh. Kira-kira dengar nggak yang naik motor tuh? Kagak. Terus kita marah sama siapa? Begitu. Kan marah sama diri sendiri, pegel diri. Baik sangka aja, mungkin dia keluarganya ada yang sakit, tandanya dia ngebut. Begitu aja, enak dia. Enggak, kita mampus lo. Bener, manjur doa kita. Jatuh tuh naik motor, gitu. Alhamdulillah, apa kata gua? Lu bikin kaget sama gua, akhirnya lu jatuh. Kita nyampe kantor, HP bunyi, kering. Ada apa? Ponakanmu jatuh dari motor, sekarang koma. Begitu. Pakai motor temennya, PCX. Loh, yang kita sumpahin, nangis akhirnya. Kan dibilang jangan begitu, yang bagus saja. Begitu, jangan. Waman awadaka husnan nadhari min hulak. Siapa orang yang membiasakan mengulurkan oleh orang akan kau akan bagusnya pandangan daripadanya bagimu, fala tuqabilhu bil inad, maka jangan sekali-kali melawan oleh kamu dengan membangkang. Kalau Allah udah openin kita, ngasih oksigen gratis, darah kita kalau cuci darah seminggu 2 kali berapa itu duitnya, kan Tuhan itu bagus pandangannya sama kita, maka kita jangan membangkang dia, nurut aja sama Allah. Mau ngapain lagi kita? Hari-hari kita diliputi nikmat oleh Allah, lalu kemudian kita membangkang kepada dia. Kalau ada orang itu bagus ngurusin ente, jangan dilawan, nurut. Contoh anjing, kasih makan pagi siang malam, pagi siang malam 3 bulan, nurut anjing. Masa kita yang dikasih makan bertahun-tahun nama Allah sampai di malam, ada yang udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang udah 60 di malam, enggak nurut, salah dia. Stres hidup, enggak bakalan bahagia, enggak bakalan. Sebab apa? Waman awadaka husnan nadhari min hulak fala tuqabilhu bil inad. Jangan. Kalau ada orang baik sama ente kudu baik lagi sama dia. Begitu. Tidak ada yang baik sama kita kecuali Allah. Kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, illam tuqsin dhannaka bihi li ajli kamali wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi bika fahal asda ilaika illa minanat wahal awadaka illa hasanat. Itulah sikap kita yang benar. Asyakkan ba'da wujudit tajribah,
Apakah ada keraguan-raguan darimu sesudah adanya uji coba? Wahiratan ba'da wujudil bayan, dan kebingungan sesudah adanya penjelasan. Wadolalan, dan kesesatan ba'da wuduhil huda, sesudah terangnya petunjuk. Wa qad sallamta li qiyami bimamlakati wa anta min mamlakati. Wa qad sallamta li, sungguh engkau menyerahkan bagiku, qiyami, akan mengurusku, bimamlakati, dengan kerajaanku, wa anta min mamlakati, sedangkan adapun kau yaitu bagian dari kerajaanku. Fala tunazi' fi rububiyati, maka jangan kau tentang pada ketuhananku. Wala tudadid bitadbirika, dan jangan kau lawan dengan pengaturanmu, ma'a wujudi uluhiyati, serta adanya ketuhananku. Kata Allah, ini kan kerajaanku, seluruhnya kau tidak ngatur, aku yang ngatur, dan kau bagian dari kerajaanku. Udah deh, jangan nentang-nentang aku, jangan ngelawan pengaturanku, aku kan Tuhan. Maka Allah bilang dalam hadis qudsi dengan bahasa yang sangat lantang didengar oleh qalbu yang basirahnya betul. Kata Allah, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyatlub rabban siwai falyakhruj min ardi wa samai falyatlub rabban siwai. Siapa yang tidak bersyukur pada nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak sabar atas ujian wabah keliru cara menghadapinya, falyakhruj min ardi wa samai, silakan keluar dari kolong langitku, dari bumiku, keluar cari Tuhan selain aku yang ngadain wabah, ngapa enggak lari sama aku? Ayo tambah dekat sama aku. Itu tambah jauh dari masjid. Alasannya masjid corona, tapi tempat mancing rame. Ini keliru namanya, nentang sama Allah yang kayak begini. Kata Allah, apa ente ragu? Apa ente bingung? Keterangannya udah ada dalam Al-Quran. Apakah ente ini terjebak kesesatan? Udah jelas hidayah itu, ada semuanya. Udah dibilang dalam Al-Quran, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa qadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Dasar manusia, kalau dimuliakan oleh Allah dagangnya laris, emang Tuhan maha baik. Kalau kamu dan rezekinya seret, Tuhan ini jahat, tidak sayang sama saya, ujian saya dikasih berat, dasar manusia tidak mengerti tentang aku. Begitu kata Allah, saudara. Maka kita jangan jadi insan. Insan ini masih rendah. Innal insana lafi khusrin. Insan, wa amal insanu wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Innal insana kana zaluman jahula. Insan, maka Nabi tidak di insan, adanya di bashar. Qul innama ana bashar, bukan qul innama ana insan. Mal farqu bainal insan wal bashar. Ini kita harus tahu itu. Maka kita jangan bingung hidup ini, jalanin aja apa adanya, mengalir aja bagai air. Siapa itu yang nyanyi begitu tuh? Begitu aja dah tuh, begitu, biar enak hidup ini gitu. Jangan lawan-lawan Allah, dah capek kita. Kalau ada yang bingung, tari aja Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah dibagi amalannya. A'dadtu lil khairi kulli bismillah. Kalau yang bagus-bagus bismillah. Mau tidur sama bini bismillah. Kalau yang enggak enak a'udzubillah. Kan udah ada 12 modal kita. Bismillah, a'udzubillah, la ilaha illallah, masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apalagi dah tu, alhamdulillah, asyukrulillah, subhanallah, hasbunallah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini modal hidup, modal hidup.
mata ahwajtuka ilaika hatta takhtala alaik. Kapan, sejak kapan aku butuh akan kamu kepadamu sehingga berdaya upaya kamu atasmu. Sejak kapan aku butuh sama kamu sampai kamu pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai segitunya. Begitu. Udah dibilang la haula wala quwata illa billah. Maka di awal kitab Bikamnya Ibnu Athaillah menyatakan min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Kita ini kudu la haula wala quwata illa billah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wala quwata illa billah. Kita begitu dalam hidup. Mata wakkalta syai'an mimlakati li ghairi, mata wakkaltu, sejak kapan aku menyerahkan akan sesuatu dari kerajaanku li ghairi, bagi selainku, hatta akila dalika ilaika, sehingga menyerahkan oleh aku akan demikian kepadamu. Kata Allah, sejak kapan kerajaan dunia dan akhirat saya serahin nama ente? Enggak ada, saya yang ngurus semuanya. Antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Anda itu butuh sama aku itu kaya raya, semuanya ngurus aku. Maka Anda jangan jauh dari aku, jangan jauh. Kalau jauh susah Anda itu, dekat aja dengan aku. Kata Allah, aku nggak pernah serahin. Anda udah bertawakal aja sama aku. Tawakal itu ba'dal amal, namanya tawakal. Buka toko, serahin yang datang membeli Allah, itu namanya tawakal. Jangan tidur di masjid, tawakal. Itu salah dia yang kayak begitu. Orang pengen punya anak, tidur aja di masjid, bini nggak dikelonin, tawakal. Punya anak nggak? Namanya tawakal. Apa tawakal? Al-i'timad bi ghairi amal. Apa tawakal? Al-i'timad ba'dal amal. Kata Allah dalam Al-Quran, fa idza azamta baru fatawakkal. Gitu. Jangan kalau nggak ada azam, belum bulat tekadnya, belum bekerja, tawakal. Salah. Sudah berupaya baru tawakal. Udah tidur sama bini, serahin nama Allah. Tumpen punya anak, bini nggak dikelon-kelonin, tidur di masjid mulu, ya. Nemenin bujangan, rugi. Rugi mau apa? Mata khoba man kuntu lahu mudabbiran. Mata khoba, sejak kapan kecewa oleh orang yang adalah aku baginya, yaitu mengatur. Sejak kapan orang yang menyerahkan pengaturan kepadaku lalu menghadapi kekecewaan dalam hidupnya? Enggak ada. Lihat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tadbirnya luar biasa sama Allah, isqatut tadbir. Waktu di Taif, babak belur badannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bawah pohon kurma milik Rabi'ah keluarganya, yang disaksikan oleh Addas radhiyallahu ta'ala anhu, seorang budak Rabi'ah dari Irak, dari Nainawa. Kata Nabi, Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin, anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin mallaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyatuka awsa'u bi. Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan hinanya aku di mata manusia, sedikit upaya dakwahku, dan Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati, sedikit kemampuanku dan sedikit upayaku, dan hina dinanya aku di mata manusia. Wahai Tuhan yang penyayang, Engkau penolongku, Engkau penolong orang-orang tertindas. Kepada siapa lagi Kau mau serahkan aku? Kepada orang jauh, orang Taif yang menindas aku, atau kepada kerabat orang Mekah yang menghantam diriku? Kepada siapa lagi? Terserah Engkau.
illam yakun bika alayya ghadab, asal kau tak marah, biar badan saya bercucuran, saya gak peduli. Yang penting dakwah Islam mendunia. Walaupun saya pengen selamat, tapi andai ini badan rusak, enggak pengapa, yang penting jangan kau amuk warga Taif. Itu Nabi. Terserah engkau dah. Ujungnya dibawa ke langit sama Allah. Bawa ke langit. Ada yang lebih besar. Karena apa? Tadbirnya. Mata khoba man kuntu lahu mudabbiran. Ibrahim ketika tadbirnya serahkan nama Allah. Allah kata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mata khoba man kuntu lahu mudabbiran. Wa mata khudila man kuntu lahu nasiran. Sejak kapan menjadi hina dina orang yang aku baginya yaitu penolong? Sejak kapan orang yang kutolong jadi hina? Minta tolong sama aku, jangan jauh dari aku. Minta sama aku, minta sama aku aja, kata Allah. Pokoknya serahin sama Allah. Hidup ini indah, hidup adalah anugerah. Kita jangan ngelawan sama Allah. Capek lawan arus, lawan takdir, capek ikuti alur Allah. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya ngederes, bikin program, planning hidupnya, biar enggak selagu-lagunya. Kapan kita baca ratib, kapan kita baca sholawat, kapan kita baca dalail. Atur. Orang yang ada di otak doang aturannya, acak-acakan, tidak mengikuti tadbir Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi besar orang yang kayak begitu. Maka planning itu harus dibuat. Enggak boleh di otak, tapi dalam kertas, di HP, catat. Saya jam sekian ngaji, jam sekian ini, biar kita enggak termakan oleh waktu karena kita salah di dalam mentadbir dan mengikuti tadbir ini. Itu begitu. Oh iya, Bang Mansur minta udah dulu katanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya nurut aja.